Pak Jokowi gimana tanggapannya terkait dengan pemecatan dari PDI kemarin? PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? Oh, kembali ke yang tadi, nanti rencana ke depan akan membentuk partai baru atau gimana Pak? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Sudah menyampaikan partai perorangan. Yang untuk Mas Gibran gimana? Mas Gibran kan juga dipecat. Ya tanya saja ke Mas Gibran. Pak, tanya ke saya. Terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan? Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Negara Indonesia, saya tahunya Joko Widodo. Oh, Joko Widodo sudah tidak jadi presiden, sudah ganti sekarang. Tidak sah. Tidak sah? Dan siapa yang pecat dia? Kenapa tidak panggil saya? Joko salah apa? Maka itu diberhentikan. Ketua Pemuda Katolik yang baru saja dilantik, Mas Gusma, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini. Apapun background-nya, apapun afiliasi politiknya. Dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua. Jokowi, saya ingin tahu Projo ini responsnya gimana terhadap pemecatan PD Perjuangan kepada Pak Jokowi? Ya kalau Projo ya biasa saja ya, karena memang kondisinya secara real politik itu Pak Jokowi dengan PDIP ini kan sudah berpisah ya. Dari kita tahu waktu proses Pilpres kemarin PDIP mengusung Mas Ganjar, sementara Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Kemudian juga ditambah dengan banyak sekali serangan-serangan opini-opini yang mengarah ke Pak Jokowi dari PDIP. Dan kemudian juga berlanjut di kontestasi pilkada kemarin, di mana Pak Jokowi tidak mendukung calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Maka sebenarnya secara de facto realnya memang Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ini berpisah, dan kemarin hanya sebuah formalisasi dari kondisi realnya. Meskipun ini juga sebuah situasi yang menurut kami itu konsekuensi ya, karena memang Pak Jokowi dari sejak awal dilantik menjadi presiden, beliau meneguhkan dirinya sebagai presiden untuk semua rakyat, pemimpin untuk semua rakyat, bukan hanya presiden bagi partai tertentu. Sehingga kemudian beda orientasi ini menjadi wajar. Di satu sisi
Pak Jokowi selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan betul-betul kemudian Pak Jokowi menjadi milik rakyat, sementara mungkin PDIP punya agenda-agenda lain seperti itu. Jadi akhirnya memang jalan sejarah membawa kita ke situasi seperti ini. Tapi Pak Jokowi bisa menjadi seorang presiden itu kan salah satunya juga berkat ada dari keanggotaan dari PDI Perjuangan juga, begitu Mas Handoko. Gimana meresponsnya? Itu bisa tafsirnya bisa macam-macam Mas ya. Kalaupun misalnya waktu itu Pak Jokowi dicalonkan oleh partai lain, mungkin jadi presiden juga, ya kan? Bahkan dari sisi semua juga bisa melihat bahwa banyak sekali keuntungan yang didapat oleh PDIP sebagai pengusung Pak Jokowi secara politik juga mendapatkan banyak keuntungan dari Pak Jokowi. Jadi nggak bisa kemudian kita melihatnya satu sisi, satu arah saja. Karena proses pencalonan Pak Jokowi sebagai calon presiden di 2014 itu juga bukan proses yang tiba-tiba kemudian PDIP ayo Pak Jokowi kamu nyalon jadi presiden, nggak begitu. Karena kami di Projo juga waktu itu betul-betul bergerak melakukan pressure, mendesak kepada PDI Perjuangan untuk mencalonkan Pak Jokowi. Jadi saya pikir situasinya nggak seperti itu. Situasinya nggak kemudian satu arah begitu. Tapi masing-masing pihak, baik Pak Jokowi maupun PDIP mendapatkan keuntungan secara politik dari pencalonan dan kemudian Pak Jokowi menjadi presiden itu juga banyak keuntungan yang didapatkan oleh PDI Perjuangan. Pak, kita terus stop ini ya. Bahasan pertemuan tadi apa Pak? Bahasan dalam pertemuan apa Pak? Kami ngelapor hasil pemilu kada. Terus kami juga menyampaikan keprihatinan kami terhadap upaya-upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan ini masif banget. Betapa dua putra terbaik bangsa diadu domba. Saya selalu mengatakan Pak Jokowi itu presiden terhebat yang pernah lahir dari bumi pertiwi. Untuk meneruskan kerja hebat beliau diperlukan orang hebat yang sama. Negeri ini beruntung punya Pak Jokowi dan punya Pak Prabowo. Kalau kita ingat, jika dua tokoh bangsa ini tidak bersatu pada waktu 2019, negeri ini lenyap akibat COVID. Itu yang mestinya masyarakat kita syukuri. Jadi jangan selalu mencoba mengadu domba pemimpin kita ini. Kami mendukung Pak Prabowo karena Pak Prabowo satu-satunya yang berkomitmen untuk melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa Pak Gibran, Wapres itu menjadi titik lemah. Selalu diinikan sebagai tempelan. Jangan lupa teman-teman, Gibran adalah perekat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu tidak terbantahkan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kalau dalam bahasa anak sekarang, itu bestie. Ini bukan sekedar mitra, ini sudah seperti keluarga, sudah seperti saudara. Jadi pesan kami, relawan Pak Jokowi akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan kami juga menjaga Pak Jokowi. Indikasi adu domba masif itu di mana, Pak? Terlalu banyak hal. Sebenarnya kalau kami mau bicarakan di sini, pertama tidak cukup waktu, yang kedua kami menyerang yang lain. Tidak, tapi teman-teman wartawan pasti bisa nangkap upaya-upaya itu. Artinya salah satunya banyak di medsos. Medsos banyak. Dicari aja di medsos. Ya. Pak, terkait sikapnya relawan status Pak Jokowi kan sekarang tidak berpartai, itu gimana? Pak Jokowi partainya itu partai perorangan. Tapi yang pasti begini, kami juga berharap Pak Jokowi tetap seperti saat ini. Beliau menjadi tokoh bangsa, beliau bisa mengisi celah-celah pembangunan yang mungkin karena keterbatasan anggaran pemerintah tidak bisa dilakukan. Dengan approval rate 80%, Pak Jokowi masih mampu menggerakkan anak-anak bangsa untuk memberikan sumbangsi bagi pembangunan negeri. Berarti relawan masih tetap mendukung partai perorangan ini ya Pak? Oh enggak, itu kan tadi kamu tanya masalah itu. Tidak, kami intinya begini. Pak Jokowi mungkin lebih nyaman menjadi orang biasa yang bisa melakukan kerja tanpa terlalu terikat dengan protokol. Ya, jadi dan relawan itu
tetap akan mendukung beliau seperti relawan juga mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Itu komitmen. Kami tidak akan mundur dari Kalau langkah. status Pak Jokowi yang sudah dipecat dari PDIP, pendapatnya gimana? Beliau santai, kami juga santai. Tidak ada masalah.